Gresini Racing, perjalanan sejarah tim dari masa kejayaan Fausto Gresini, hingga kedatangan juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Gresini Racing memiliki sejarah panjang, baik di dalam maupun di luar lintasan. Didirikan oleh mendiang Fausto Gresini, 2 kali juara dunia 125 cc, tim ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam dunia balap motor. Fausto Gresini. Perjalanan Fausto Gresini di Grand Prix diawali sebagai pembalap kelas 125 cc 1983. Kehadirannya langsung terasa dengan meraih kemenangan pertamanya semusim berikutnya. Namun, pada 1985, Gresini benar-benar menorehkan namanya dalam sejarah balap dengan merebut gelar kejuaraan dunia 125 cc. Prestasi ini diikuti oleh posisi runner-up yang diperebutkan musim 1986. Gresini lalu membuat comeback luar biasa pada 1987, mengamankan titel kejuaraan dunia 125 cc, setelah mengemas 10 kemenangan yang mengesankan. Usai pensiun pada 1994, dengan total 21 kemenangan Grand Prix, Fausto Gresini beralih ke peran manajer tim, sekaligus membuka lembaran baru karirnya. Musim 1997, dia mendirikan tim Gresini Racing, menandai dimulainya era kesuksesan dalam manajemen tim. Tim ini mencapai level tertinggi pada 2001. Kala itu, pembalap Jepang, Daijiro Kato, membawa Gresini Racing raih gelar kejuaraan dunia pertama di kelas 250 cc, sayang sekali setahun kemudian Daijiro Kato mengalami kecelakaan hebat hingga meninggal dunia di sirkuit Suzuka, Jepang. Keahlian manajerial Gresini terus bersinar saat tim mengamankan titel berikutnya, mencakup Tony Elias di Moto2 2010. Di kelas MotoGP, Gresini menurunkan pembalap utama yang fenomenal saat itu, mendiang Marco Simoncelli yang akrab disapa Supersik 58. Dan sungguh sayang, lagi-lagi tim Gresini kehilangan pembalap terbaiknya ketika Supersik 58 mengalami crash di sirkuit Sepang Malaysia pada 2011, hingga meninggal dunia karena tertabrak oleh Colin Edwards dan temannya sendiri Valentino Rossi yang tak bisa menghindar saat Marco crash. Kejadian tersebut menghebohkan dunia MotoGP dan dunia olahraga saat itu. Kemudian tim Gresini beralih ke Moto3 dengan merekrut talenta muda yakni Jorge Martin yang akhirnya juara di Moto3 2018. Pada 2019, skuad berjaya dalam musim perdana FIM NL Moto World Cup bersama Matteo Ferrari. Musim 2022, Gresini Racing sekali lagi menjadi pemenang Grand Prix di kelas Premier. Enea Bastianini berhasil rebut podium tertinggi dalam balapan di bawah sorotan lampu sirkuit Lusail, di putaran pembuka di GP Qatar. Itu terbukti menjadi malam yang penuh emosi ketika La Bestia memeluk Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing dan istri mendiang Fausto Gresini. Ini juga pertama kalinya seorang pembalap Gresini menang balapan MotoGP sejak Tony Elias mengalahkan Valentino Rossi di Estoril 2006. Nadia Padovani, warisan kepemimpinan Fausto Gresini. Tim ini sekarang berada di bawah asuhan Padovani. Gresini Racing tentu bangga dengan suasana kekeluargaannya, dengan anak-anak Nadia, Luca dan Lorenzo, juga banyak terlibat di balik layar. Kini, skuad Gresini Racing menyambut anggota baru ke dalam keluarga mereka, dan tidak seperti pembalap lain yang pernah mereka miliki sebelumnya. Marc Marquez akan mengenakan seragam biru mulai 2024. Ia bakal membawa segudang pengalaman selama 16 musim penuh trofi di pentas kejuaraan dunia. Usai menghabiskan 11 tahun dengan Repsol Honda Team, ini akan menjadi perubahan besar bagi Mem 93, yang harus beradaptasi dengan gaya kekeluargaan di tim Italia secepat mungkin. Kembali dirinya dalam sebuah tim yang sudah kokoh memantapkan dirinya di paddock. Biarlah waktu yang menjawabnya.